PN Pusat itu ya? Yang PN Pusat akhirnya batal. Kalau enggak kan itu sampai ke Mahkamah Agung. Kan cilaka kita ini. Cilaka, Pak. Pasti batal pemilunya. Itu usaha-usaha dari awal untuk memperpanjang periode, untuk menambah 2 tahun, kemudian sesudah kalah lewat pengadilan lagi, sehingga rakyat marah pada waktu itu. Nah sesudah itu ngakali lagi ke Mahkamah Konstitusi. Iya kan? Jadi gagal di pengadilan negeri, naik lagi ke Mahkamah Konstitusi. Masuknya Gibran itu menjadi calon, itu pelanggaran yang luar biasa. Wah. Saya ngatakan ini berani wong sudah diputus oleh MK bahwa itu melanggar. Kan gitu. Jadi semua dilakukan untuk melakukan ini. Nah sekarang ketemu batunya. Rakyat sudah sampai di leher. Sehingga demo kemarin nggak bisa dibendung kan. Iya, Pak. Nggak bisa dibendung oleh siapapun. Nggak bisa dibendung oleh siapapun karena itu organik. Natural. Itu aja. Ya, kemudian demo seperti itu tiba-tiba orang kaget Pak, ternyata mahasiswa masih mau protes. Karena dulu kita berpikir ini mahasiswa tidak akan turun nih kalau udah susah nih. Tiba-tiba kemarin itu tiba-tiba muncul di berbagai daerah di berbagai kota. Kan dulu saya sudah bilang, saya bilang ini kalau Anda begitu terus, Tuhan akan turun tangan. Iya kan? Saya bilang, Anda berbuatnya sudah jelek. Ya. Sekarang kita mulai dulu dari kasus ini, Mahkamah Agung misalnya kan. Saya bilang ketika Mahkamah Agung kemudian memutus Kaisang boleh calon itu kan norak sekali. Kan sudah jelas bunyi undang-undang bahwa 30 tahun itu saat diajukan pencalonan kan. Saat pencalonan tiba-tiba diubah saat pelantikan. Itu dari mana Mahkamah Agung gitu? Karena tidak ada akal sehat yang bisa melakukan itu. Maka waktu itu saya bilang, wah ini sudah jorok. Oleh sebab itu saya mual. Ya kan? Saya bilang, saya mual mengomentar ini karena Mahkamah Agung sudah busuk. Oleh sebab itu lakukan apa yang mau kau lakukan, tapi akan sampai saatnya kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Sekarang tidak bisa melakukan apa-apa. Dan sekarang terbukti Pak, ketika PKPU-nya mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi, berarti putusan Mahkamah Agung itu berarti gugur kayaknya kemarin. Iya. Jadi ini sudah jorok sekali. Pengadilan yang dipakai, kalau dulu partai politik, lurah gitu. Lalu sekarang pengadilan. Lalu kalau ditanya, enggak tahu saya, itu bukan urusan saya. Loh, kok begitu jawabannya? Dia kan penanggung jawab dan sudah tahu bahwa itu permainan politik. Itu semua orang bodoh aja tahu bahwa itu permainan politik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di channel Gambas LJ. Ini ada Prof Mahfud MD terus terang mengingatkan kita untuk kawal pilkada dari para begal demokrasi guys. Ini sangat agaknya lagi-lagi rame dan lagi viral ini guys, pernyataan ini, karena terjadi banyak demo untuk revisi-revisi yang dilakukan oleh DPR ataupun konstitusi yang ada di negara guys. Oke, gas. Seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa DPR batal merevisi Undang-Undang Pilkada. Kemudian lalu sekarang KPU sudah menyusun peraturan KPU atau PKPU yang mengikuti Mahkamah Konstitusi. Lalu sekarang sudah berlangsung pendaftaran calon pilkada dan kita akan segera menyongsong, akan segera mengikuti proses pilkada. Pertanyaan saya, apakah dengan demikian konstitusi kita selamat sehingga rakyat bisa dinyatakan menang? Menang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai titik ini, sampai hari ini, khusus dalam konteks rekayasa untuk jabatan publik, terutama jabatan presiden dan jabatan kepala daerah, sampai titik ini kita berhasil selamatkan. Tetapi sesuatu bisa saja terjadi. Artinya sementara ini selamat? Sementara ini selamat, tetapi kita jangan memboroskan energi untuk hal-hal lain, supaya fokus agar ini tetap selamat sampai pada tujuannya. Karena sebenarnya ini kan merupakan rangkaian dari usaha-usaha untuk membegal demokrasi. Untuk pertama ya, kalau kita lihat dulu ada apel-apel lurah dan sebagainya yang disetting untuk membuat pernyataan agar jabatan presiden 3 periode. Meskipun itu dibantah, tetapi pemain-pemainnya jelas tujuannya itu. Ini cerita ketika awal-awal dulu ya? Iya kan, ini rangkaian nih. Ini rangkaian. Ingin memperpanjang jabatan 3 periode, kita protes keras, habis. Sesudah itu ingin memperpanjang, ya kan? Udah, kalau enggak bisa 3 periode, memperpanjang. Kita lawan, habis, enggak bisa.
Tidak bisa dengan alasan apapun orang sudah sedang sangat baik harus diperpanjang jabatannya. Kalau begitu nanti tidak akan ada akhirnya. Semua yang baik mau diperpanjang kan. Sudahlah baik ya baik, habis jabatan, masa jabatan diakhiri. Seperti dikatakan pada waktu itu oleh Bu Mega. Iya sudah, kalau selesai menurut konstitusi. Berhasil kita potong itu. Nanu sesudah itu kan acaranya lain lagi, pemilu tidak bisa dihalangi, terus proses berjalan, ya, sampai pendaftaran pemilu sudah jelas semua tahapan selesai. Tiba-tiba pada 11 Juli muncul lagi menggunakan pengadilan, yaitu munculnya Partai Prima yang kemudian menggugat ke Perdata, karena dia tidak bisa ikut pemilu menurut KPU. Padahal itu sudah diputus oleh Bawaslu, diputus oleh PT UN, lalu diperiksa lagi, tidak memenuhi syarat lagi. Kalah, tidak bisa ikut pemilu, tiba-tiba menggugat diam-diam lewat peradilan umum. Yang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu? Iya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kan gila itu. Gila. Pengadilannya juga gila. Gila. Masa itu urusan pemilu diputus oleh peradilan perdata yang isinya itu meminta pemilu dihentikan. Oh, jadi itu rangkaian dari skenario rangkaian dari memperpanjang itu sampai ke PN Pusat. Iya, bahkan sampai saya juga. Ke sini, ya? Iya, bahkan saya juga mendengar siapa pelakunya yang melakukan itu. Ya orang-orang ada di kementerian juga. Dari dalam pemerintahan. Iya, udah. Lalu disuruh batalkan pemilu. Kan isinya kan menunda pemilu dimulai dari awal coba. Kan kacau lagi. Ya, kacau lagi. Kan itu artinya memperpanjang jabatan. Kalau sudah sampai April harus ditunda, berapa tahun lagi harus dimulai dari awal lagi kan? Waduh, waktu itu ini orang mainnya kasar sekali, sudah menggunakan pengadilan. Kebetulan kan saya banyak teman hakim, teman sekolah gitu yang nanti di pengadilan tingginya di Mahkamah Agung juga. Saya bilang, saya ini tidak akan mempengaruhi Anda. Pengadilan itu bebas, tapi menurut saya ini jorok. Itu ketika Anda masih menjadi Menko Polhukam? Iya, Menko Polhukam. Itu ketua pengadilannya teman sekolah saya. Ada hakim di sana lagi, hakim tinggi ketua saya. Yang mengadili kasus ini pengadilan tinggi juga adalah mahasiswa saya, pasca sarjana. Saya bilang, saya ngajari Anda dulu loh di kampus. Saya bilang, jujur, tegakkan hukum. Kalau memang itu benar, putuskan dia benar. Tapi kalau salah, Anda akan berhadapan dengan rakyat. Batalkan itu. Yang PN Pusat itu ya? Yang PN Pusat akhirnya batal. Kalau enggak kan, itu sampai ke Mahkamah Agung. Kan cilaka kita ini. Cilaka, Pak. Pasti batal pemilunya. Itu usaha-usaha dari awal untuk memperpanjang periode, untuk menambah 2 tahun, kemudian sesudah kalah lewat pengadilan lagi, sehingga rakyat marah pada waktu itu. Nah sesudah itu ngakali lagi ke Mahkamah Konstitusi. Iya kan? Jadi gagal di pengadilan negeri, naik lagi ke Mahkamah Konstitusi. Masuknya Gibran itu menjadi calon, itu pelanggaran yang luar biasa. Wah. Saya ngatakan ini berani wong sudah diputus oleh MK bahwa itu melanggar. Kan gitu. Jadi semua dilakukan untuk melakukan ini. Nah sekarang ketemu batunya. Rakyat sudah sampai di leher. Sehingga demo kemarin nggak bisa dibendung kan. Iya Pak. Nggak bisa dibendung oleh siapapun. Nggak bisa dibendung oleh siapapun karena itu organik. Natural. Itu aja. Ya, kemudian demo seperti itu tiba-tiba orang kaget Pak, ternyata mahasiswa masih mau protes. Karena dulu kita berpikir ini mahasiswa tidak akan turun nih kalau udah susah nih. Tiba-tiba kemarin itu tiba-tiba muncul di berbagai daerah di berbagai kota. Kan dulu saya sudah bilang, saya bilang ini kalau Anda begitu terus, Tuhan akan turun tangan. Iya kan? Saya bilang, Anda berbuatnya sudah jelek. Ya. Sekarang kita mulai dulu dari kasus ini, Mahkamah Agung misalnya kan. Saya bilang ketika Mahkamah Agung kemudian memutus Kaisang boleh calon itu kan norak sekali. Kan sudah jelas punya undang-undang bahwa 30 tahun itu saat diajukan pencalonan kan. Saat pencalonan tiba-tiba diubah saat pelantikan. Itu dari mana Mahkamah Agung gitu? Karena tidak ada akal sehat yang bisa melakukan itu. Maka waktu itu saya bilang, wah ini sudah jorok. Oleh sebab itu saya mual. Ya kan? Saya bilang, saya mual mengomentari ini karena Mahkamah Agung sudah busuk. Oleh sebab itu lakukan apa yang mau kau lakukan, tapi akan sampai saatnya kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Sekarang tidak bisa melakukan apa-apa. Dan sekarang terbukti Pak, ketika PKPU-nya mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi, berarti putusan Mahkamah Agung itu berarti gugur kayaknya kemarin. Iya.
Jadi ini sudah jorok sekali. Pengadilan yang dipakai. Kalau dulu partai politik, lurah gitu. Lalu sekarang pengadilan. Lalu kalau ditanya, enggak tahu saya, itu bukan urusan saya. Loh, kok begitu jawabannya? Dia kan penanggung jawab dan sudah tahu bahwa itu permainan politik. Itu semua orang bodoh aja tahu bahwa itu permainan politik. Nah, itu satu ya, bahwa Tuhan turun tangan. Alam semesta memilih jalannya sendiri untuk memperbaiki. Itulah yang disebut semesta mengatur. Lalu yang ketiga, perkembangan politik yang saya dengar ya, yang saya dengar. Bahwa Itu juga Pak Prabowo berperan. Bahwa Pak Prabowo tidak menghendaki itu. Karena itu permainan tidak sehat bagi demokrasi. Artinya ancaman demonstrasi yang besar kemarin itu lalu ada Pak Prabowo mengatakan jangan sampai meneruskan gitu. Iya. Jangan diteruskan itu. Katanya Pak Prabowo juga, saya tidak dengar sendiri dari Bu Mega, tapi sudah beredar itu, bahwa Pak Prabowo menyatakan kepada Bu Mega melalui telepon bahwa itu bukan kehendak saya. Oleh sebab itu besoknya ketika sesudah gagah-gagahan di Balek, masa di Balek itu kan konyol sekali, satu undang-undang 1 jam membahas DIM. DIM-nya itu DIM baru. Saya tahu ceritanya, DIM baru. Dibuat saat itu begitu ada putusan MK bahwa umur mengikuti putusan EAM. Dulu di undang-undang yang diajukan pada bulan Januari itu ya, belum ada urusan umur itu, urusan umur untuk cagup. Belum ada, kok tiba-tiba muncul sekarang katanya itu undang-undang yang diusulkan pada bulan Januari oleh Presiden. Waktu itu belum ada kasus itu. Kok tiba-tiba muncul DIM sekarang? Kan berarti bohong itu. Iya kan? Bohong banget. Nah, di situ katanya Pak Prabowo malah bukan kehendak saya. Itu informasi yang Bapak dengar dari mana? Sekarang beredar tuh Pak, yang beredar penjelasannya dari Hamid Awaludin. Saya dari juga tadi sumber, ya? mendengar beberapa orang ex One Team Press katanya memang itu. Dan menurut saya itu benar. Tapi lebih dari itu ya, juga demonstrasi yang meledak secara tiba-tiba itu karena rakyat sudah tidak tahan. Dibohongi dan mau mempermalukan rakyat Indonesia ke seluruh dunia. Masa rakyat begini besar mau dikangkangi oleh satu keluarga? Rakyat tidak tahan lagi, turun semua. Tadi saya ketemu dengan beberapa seniman. Saya tidak mendukung siapa-siapa, saya bekerja sebagai seniman. Tapi hati saya merasa sakit ketika melihat rakyat Indonesia diperlakukan begini oleh pemimpin kita sendiri. Oleh sebab itu, situasi ini harus dijaga. Bahwa kita akan melawan kesewenang-wenangan yang melanggar konstitusi. Soal pilkada yang mau menang siapa, silahkan aja. Yang penting prosesnya demokratis. Karena dulu kita kan membangun negara agar kita bisa merebut kekuasaan. Tapi kalau dulu kan tidak boleh. Waktu zaman dijajah kita tidak boleh dapat kekuasaan. Sekarang boleh karena merdeka. Tapi ada aturannya. Rebut sebanyak-banyaknya kekuasaan. Tetapi ada aturannya, namanya konstitusi. Pak Mahfud, di berbagai demonstrasi itu tidak hanya DPR yang dikejam, tetapi di banyak tempat mahasiswa berteriak misalnya mengkritik Pak Jokowi. Ada misalnya kata-kata adili Jokowi dan segala macam. Udah sejauh itu kan memang kemarahannya? Sudah sejauh itu. Dan sekarang sudah tidak bisa direm lagi. Kan kita lihat ya pidatonya Pak Prabowo menarik ini. Yang di PAN kemarin. Yang di PAN. Menurut saya itu sikap tegas Prabowo. Saya mendapat mandat rakyat. Sebagai pemerintah, pemerintah tidak boleh dikendalikan oleh siapapun yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Dan jangan gunakan intel untuk memata-matai rakyat, untuk mengganggu hak rakyat. Intel itu adalah untuk negara, bukan untuk mematai rakyat yang akan menggunakan haknya untuk berpolitik. Dan jangan menginteli lawan politik katanya. Jangan nginteli lawan politik. Itu kan jelas itu sikap Pak. Saya kira secara halus itu isyarat. Saya sampai sekarang tidak dititipi siapapun oleh Pak Jokowi. Ya, itu bagus. Tetapi bagi saya itu artinya, oleh sebab itu kamu jangan nitip. Kan gitu kan? Mumpung tidak eksplisit. Bisa begitu mendahului bisa ya? Bisa begitu artinya. Mumpung belum eksplisit, jangan coba-coba nitip. Saya ini presiden pilihan rakyat. Kan gitu dia. Wah, bagus itu. Oh, itu strateginya ya? Bagus, bagus. Intel kita. Saya juga coba. Intel kita yang kemarin tuh ya. Bisa meledak sebegitu besar organik di berbagai kota. Mas, selama saya menjadi Menko Polhukam, itu mengatasi ledakan begitu
Gampang kok kalau intelnya itu memang dibolehkan bekerja. Menurut saya itu isyaratnya Pak Prabowo juga. Udah biarinlah. Kalau memang untuk rakyat berekspresi, mengajukan pendapatnya. Karena dulu, Anda tahu ketika saya, kalau mau ada demo itu, 3 hari sebelumnya kita tahu. Ini gampang ngatasinya. Tuh kekuatannya tuh ada di Cakung, sekian orang, korlapnya namanya sudah ini. Bisa diukur oleh Intel ya? Sudah bisa diukur. Dan Anda tahu, masih ingat kan dulu, saya selalu rapat dan semua hadir. Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Menkominfo, Menteri Perhubungan, Jaksa Agung, hadir di Subden namanya, kantornya Panglima. Oh, yang di ujung jalan Tamrin itu ya? Ya di situ kita tahu, sudah ada catatannya, Pak. Di sana kekuatannya sekian orang, kontainer segini, logistiknya disediakan oleh ini, cara mengatasinya ini. Sudah terukur. Sudah terukur. Ada lagi yang ingat, tahun 2021, bulan Juli kan, ada tagar Endgame Jokowi. Oh, sudah semua pada waktu itu. Jokowi Endgame ya? Iya, Jokowi Endgame. Yeah. Pada waktu itu semua sudah berdoa, ini tanggal 24. Mari kita berdoa semua. Gapat pemerintah baru. Ramai sekali di medsos Pak itu? Ramai, termasuk Rocky Gerung, Amin Rais, lalu ada Kiai di Jawa Timur istighosah ini mau ada pergantian presiden. Tapi 3 hari sebelum itu saya bilang tidak akan ada apa-apa. Kenapa? Karena saya ngumpulkan Panglima, Kapolri, Kepala BIN, itu mau ada apa-apa. Pak, tidak ada Pak, ini tidak ada korlapnya siapapun, tidak ketemu, tidak ada ini. Tidak usah repot-repot. Nah, lalu betul, kita tidak mengeluarkan apa-apa, tidak terjadi apa-apa. Karena intel kita hebat. Nah, oleh sebab itu, ini harus dijaga. Demi demokrasi lah, bukan demi siapa-siapa, bukan demi Pak Prabowo, dengan siapa. Demi demokrasi, agar Indonesia tidak malu di mata dunia internasional. Gitu. Ya. Pak Mahfud, saya lanjut yang tadi mengatakan soal penilaian mahasiswa kepada Pak Jokowi. Pak Mahfud itu setahu saya tokoh yang beberapa kali mengapresiasi secara terbuka Pak Jokowi. Bahkan ada video Bapak yang beredar ketika diwawancara oleh media, Bapak mengatakan Pak Jokowi itu dicari-cari kesalahannya, nggak ketemu. Memang dia tidak korupsi, keluarganya juga tidak cawe-cawe, sehingga digoyang pun tidak akan bisa digoyang. Nah sekarang pendapat Anda melihat seperti ini bagaimana? Kalau sekarang nggak percaya lagi, karena dulu saya kan sama dengan orang lain. Itu saya nyatakan pertama kali tahun 2018. 2018, betul. Ketika Pak Jokowi kata siapa, waktu itu minta maaf, Pak Amin Rais kan berpidato. Jokowi ini sebentar tidak diridhoi oleh Allah, sebentar lagi turun ini. Sambil ngelihat berpidato, bilang gambarnya Jokowi. Saya bilang enggak benar lah itu. Nanti kalau Pak Amin, kalau Pak Jokowi masih terpilih, berarti Pak Amin yang tidak diridhoi Allah dong. Kan begitu saya waktu bergurau. Kenapa saya kata begitu? Karena Pak Jokowi itu dicari salahnya tidak ada. Korupsinya enggak ada, semua mencari salahnya Jokowi, enggak ada, anaknya enggak korupsi. Itu sampai 2018, sampai tahun 2022 saya masih berpendapat begitu. Tetapi begitu ada rekayasa untuk memperpanjang jabatan melalui jubir-jubir tidak resmi, melalui medsos, melalui menteri yang operasi tapi pura-pura tidak gitu. Karena dia pura-pura tidak, saya juga pura-pura tidak tahu sehingga saya bilang, ya kan beroperasi. Oh, Anda operasi ya? Mau perpanjangan jabatan? Enggak. Nah, ya kalau enggak, saya bilang enggak. Itu teman-teman menteri sendiri ya? Teman-teman menteri juga. Kabinet gitu. Tapi saya datang ke Pak Jokowi. Ketika ada teman menteri lah datang, Pak Jokowi tinggal nunggu nasihat abang. Ini apa? Pak Jokowi itu kalau abang bilang ini ada jalannya, jalan nih. Ini barang jalan, apa? Ya untuk memperpanjang ini katanya. Oh ya udah, saya datang ke Pak Jokowi. Tapi saya tidak mau bicara Pak jalannya begini. Siapa? Saya langsung tanya, Pak di luar rame nih. Bapak katanya mau memperpanjang jabatan, kayaknya kaget kan Pak Jokowi. Yeah. Ini rame Pak, Bapak memperpanjang jabatan. Kaget. Lalu cepat menjawab, enggak Pak Mahfud itu orang bilang begitu itu. Kan saya sudah bilang, kalau saya memperpanjang, menyuruh saya perpanjang, mau menampar muka saya. Mencari muka kepada saya dan seterusnya. Jadi Pak Mahfud justru bertanya sih. Ya saya bertanya agar dia tidak minta. Enggak Pak Mahfud. Nah kalau gitu Pak, tolong Pak bicara di depan menteri-menteri. Nah, adalah sidang kabinet kan bicara di depan 7 menteri kalau tidak salah. Ada 7 menteri ya, 4 Menko ditambah Menkumham, Kepala BIN tambah menteri. Meminta berhenti bicara kan? Dalam negeri. Pidato lah presiden begitu. Disiarkan oleh Pramono. Lewat YouTube.
bahwa para menteri berhenti sekarang kamu bicara soal perpanjangan jabatan. Pemilu sudah ditetapkan. Nah berdasar itu kita bekerja terus. Tapi langkah-langkahnya lalu lewat pengadilan itu. Coba membatalkan, masuk lewat MK, masuk lewat Mahkamah Agung. Kok jorok banget ini caranya, saya bilang. Nggak benar. Maka saya katakan, mual saya bicara ini pengadilan udah busuk gitu. Nah, mumpung kita ketemu, saya kira pengadilan sekarang udah mulai busuk. Ya, kasus Mahkamah Konstitusi yang diintervensi luar biasa itu udah terbukti secara etik, makanya hakimnya diberhentikan. Ya, pelanggaran moral berat. Lalu kasus ini lagi, ini Jawa Timur nih yang baru hari ini nih. Kasus Ronald Tanur. Kasus Ronald Tanur, membunuh orang, ada buktinya, tidak dihitung, dibebaskan coba, dibebaskan. Nah diperiksa oleh KY, diumumkan hasilnya. Ternyata hakimnya itu tidak profesional. Apa? Antara yang dibaca dan yang diucapkan itu beda. Beda, betul. Itu hakim apa? Hakim. Gitu. Waktu kepala pengadilannya itu, ketua pengadilannya membela, ini hakim hebat nih. Dulu menghukum orang yang menghukum mati orang yang membunuh suaminya. Ya dia tidak bisa nyogok perempuan itu. Oke. Dihukum aja karena dia memang jahat. Tidak ada yang melobi untuk menyelamatkan dia karena dia membunuh suaminya yang hakim kan. Nah yang ini kok aneh sekali. Bukti CCTV ada, lalu memar ada, lalu dibilang memar itu belum tentu penyebab kematian. Paling tidak penganiayaan kan itu. Iya kan? Ya. Orang ditabrak. Nah sekarang udah diputus. Ghazal Basaleh coba. Ini Mahkamah Agung. Ghazal Basaleh ya. Ghazal Basaleh itu dakwaan korupsinya sudah jelas. Tapi tiba-tiba dinyatakan bebas. Bebas murni. Ada dua putusan yang namanya bebas murni dan onslah. Onslah itu bukan pidana, ini perdata atau apa. Jadi bebas, harus dibebaskan murni. Lalu onslah terbukti tapi dibenarkan oleh hukum gitu. Free pra. Dibegitukan kan si Ghazal Basaleh ini. Padahal udah jelas tuh bukti-bukti. Diterima eksepsinya coba. Naik ke Mahkamah Agung, kita ribut. Ternyata oleh Mahkamah Agung dikoreksi. Anda salah memutuskan, periksa lagi. Sekarang pada hari ini sudah penuntutan. Nah itulah Mahkamah Agung ya. Terus kalau kasus ini kasus polisi ya, yang kasus Vina sebelum 7 hari. Tapi Mahkamah Agung itu harus diperbaiki. Saya kira ya, saya menduga karena saya ini juga pernah politisi, pernah hakim, selalu mulai dari curiga. Saya curiga. Apa-apa permainan Mahkamah Agung yang sekarang ini membebaskan orang, menyenangkan pemerintah. Karena sebentar lagi mau ada pemilihan ketua Mahkamah Agung nih bulan depan. Iya. Harus kita kawal nih. Pak Safarudin akan pensiun kan? Iya. Harus kita kawal. Jangan sampai orang-orang brengsek yang suka jual-jual perkara, menafsirkan perkara seenaknya, hanya ingin mencari muka gitu. Itu supaya dihalangi. Itu berbahaya bagi bangsa Indonesia kalau orang-orang kayak gini. Oktober akan ada pergantian Pak ya, November. Oktober, 1 November sudah berganti. Ya. Ini kalau jabatan Hakim Agung tuh bisa dijual belikan seperti itu. Bisa jual beli uang, bisa jual beli politik, political trade off. Lalu Mahkamah Agung sudah masuk, itu sudah hancur negara ini. Oleh sebab itu kita harus kawal ini. Pak, gitu. Saya kembali ke demonstrasi yang tadi Bapak ceritakan. Ini dampaknya kan jadi belum berhenti nih Pak ya. Tadi malam masih di beberapa tempat, di Semarang ada, di Makassar ada, di Sumatera Utara masih demo dan segala macam. Kira-kira ke depan akan seperti apa Pak? Bagaimana supaya membuat stabilitas itu bisa muncul, apalagi menjelang pergantian presiden? Yang saya lihat sekarang ini memang mahasiswa akan terus waspada. Jadi orang secara politik itu sudah punya kesimpulan bahwa ini memang permainan. Memang permainan. Ya dari Pak Jokowi menurut saya. Artinya kesimpulan umum sudah begitu sehingga rakyat tuh turun ke jalan dengan sendirinya dan tuntutannya Pak Jokowi. Dan bisa lagi dikatakan bahwa yang kemarin turun itu elit saja karena tingkat kepuasan masih 82%, nggak bisa lagi tuh Pak ya? Nggak bisa lagi. Tidak bisa lagi begitu. Rakyat sudah nggak percaya lagi. Karena orang tahu ini nggak tepat untuk bersandiwara lagi. Kurang 7 minggu ini jabatan ini, ya kan? Mau sandiwara lagi. Oleh sebab itu, ya mari kita jaga momentum ini, bangun demokrasi itu, terutama mulai dari penegakan hukum. Ya, tapi ini menjadi catatan penting buat pemerintahan mendatang, Pak Prabowo khususnya, karena kan semakin kesini rupanya
kekuatan masyarakat sipil mulai muncul. Daya kritis mahasiswa sudah mulai kelihatan lagi kemarin. Kesadaran masyarakat bahwa sesuatu yang salah harus diingatkan, kalau perlu turun ke jalan itu berlangsung lagi. Energi itu berkumpul lagi. Nah ini akan dihadapi oleh Pak Prabowo nanti ketika dilantik setelah tanggal 20 Februari. Bagaimana Pak Mahfud melihat itu? Enggak, menurut saya sampai saat ini ya, opini publik yang terbanyak Pak Prabowo welcome. Ini kan yang dikejar di Pak Mulyono aja di mana-mana. Enggak ada tuh berteriak Prabowo. Dulu iya waktu Pilpres. Pak Mulyono maksudnya Pak Jokowi kan? Pak Jokowi, Pak. Maaf. Ini nama aslinya Pak Jokowi kan Mulyono. Sekarang kita lihat perkembangan menjelang pilkada Pak Mahfud. Ini partai-partai bahkan Munas dipercepat nih. Di eranya Pak Mulyono. Munas, Muktamar ya, dipercepat semua. Pak Mahfud melihat itu seperti apa Pak? Dulu waktu jadi Menko Polhukam kan ada praktik seperti itu kan, ketika Demokrat mau dibegal oleh timnya Pak Muldoko dan kawan-kawan, itu gimana ceritanya? Bapak, saya yang Pak Mahfud turun tangan waktu itu. Saya potong pada waktu itu. Kok tiba-tiba ada muktamar kongres luar biasa, KLB di sana. Loh, enggak ada ombak, enggak ada angin. Saya tanya ke istana, itu Pak Muldoko kok ke sana, Pak Mensesnek bilang, tadi siang masih bersama Presiden ya di Banten. Kok tiba-tiba sore ke sana, saya juga enggak tahu Pak Menko. Sudah Sumatera Utara aja gitu ya? Kok tiba-tiba ke Sumatera Utara sorenya naik private jet. Loh, apa ini? Terus waktu itu saya kira memang enggak ada hubungannya dengan istana. Oleh sebab itu saya berteriak aja, itu tidak sah tuh, tetapi tidak bisa dibubarkan, tapi tidak sah. Syarat-syaratnya tidak sah. Sejak awal saya bilang gitu, kebetulan istana bilang tidak kan. Begitu selesai muktamarnya, saya menghadap Presiden bersama Pak Menkumham. Pak, ini tidak bisa Pak. Tidak bisa. Pak Yasona, bareng Pak Yasona? Saya sebareng Pak Yasona ke Presiden. Pak, ini tidak bisa Pak, tidak bisa disahkan. Tetapi tidak bisa dibubarkan muktamarnya. Kenapa? Karena dia tidak laporan muktamar. Dan urusan muktamar kan kita. Nanti kalau sudah dia mengklaim ini muktamar dan ini hasilnya, kita tolak. Oh iya ya, sudah begitu aja. Karena itu gagal lah pengambil alihan Golkar oleh pengambil alihan Demokrat oleh Pak Muldoko ya? Gagal. Saya terima si AHY ke kantor saya. Saya beritahu jangan khawatir deh Anda tetap sebagai terima kasih Pak Menko. Ya salam sama bapakmu temanku saya bilang. Tapi saya jamin waktu itu banyaklah temannya. Saya jamin Anda tetap, tapi jangan Anda minta pemerintah bilang sekarang batal karena itu laporannya. Itu kan pertemuan kader. Gitu. Dan laporannya tidak ada kejahatan di situ. Pertemuan partai kan tidak boleh kita larang kecuali menyatakan kami mau muktamar luar biasa. Loh ini cuma pertemuan biasa, tidak ada izinnya, ya sudah. Kalau hasilnya ternyata melanggar hukum kita tolak kan gitu. Ya kita tolak akhirnya. Nah kalau itu sekarang kemungkinannya itu berlangsung, katakanlah untuk partainya PKB Muhaimin akan dilakukan seperti itu, kecil kemungkinan karena Pak Jokowi udah di ujung pemerintahan kondisi seperti sekarang menurut Pak Mahfud? Iya, tapi tetap harus berhati-hati. Kecil kemungkinan karena dulu analisisnya kan begini. Kenapa nih tiba-tiba Menkumham diganti? Ada dua. Satu, mengamankan pengambil alihan Golkar agar tidak seperti waktu Partai Demokrat dulu. Gagal gitu? Gagal karena menterinya. Dua menteri kan waktu itu. Saya dan Pak Yasona keras pada waktu itu. Nggak boleh. Gitu. Lalu diganti dulu secepatnya menterinya katanya untuk pengesahan partai-partai yang disetujui oleh pemerintah. Mahfud sekarang ke pencalonan ya, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati. Mahfud kemarin diundang di di pengumumannya Pak PDI Perjuangan. Munculkan sekarang nama-namanya Pak. Muncul nama misalnya Pak Andika di Jawa Tengah akan berhadapan dengan Pak Lutfi, dua-duanya jenderal ini. Ini perang bintang. Pak Mahfud melihat bagaimana yang seperti ini? Ya saya melihatnya, kalau saya kan saya diundang oleh PDIP waktu itu, memang sudah muncul nama-nama, muncul juga nama Anies dan sebagainya, tapi saya melihat di sana belum bulat gitu. Saya sendiri tidak berbicara sepatah kata pun ketika ditanya siapa baik, tidak tahu saya bilang, saya bukan anggota partai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini tadi kita bisa menyaksikan uraian atau putaran dari Pak Mahfud MD tentang rangkaian-rangkaian atau skenario Pak Jokowi untuk menambah masa jabatan dan atau rekayasa yang dilakukan Pak Jokowi agar anak-anak bisa maju menjadi pemimpin
pemimpin, dan juga tadi menguraikan tentang aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa itu. Pak Prabowo tidak ada andil atau tidak ada peran untuk masalah itu ya, yang dari sumber yang dipercaya atau sudah bermunculan di media sosial, guys. Oke, semoga ini bisa menambah wawasan kita untuk politik dan menambah pencerahan kita, dan kita semoga tetap menyuarakan dan mengawal demokrasi dari begal demokrasi, guys. Oke, semoga mengedukasi masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LJ.